Saudara, kita masih berada di dalam seri Filipi yang kedua. Ya, sebelum kita nanti masuk ke masa Advent di bulan Desember, kita akan bahas Filipi 2 ayat 5 sampai 8 hari ini. Kita akan belajar satu hal yang saya berdoa tidak terlalu berat untuk disampaikan hari ini. Saya akan berusaha menyampaikan tidak terlalu berat, tapi tidak mengurangi keindahannya juga, saudara. Sesuatu yang mungkin keindahannya selama ini belum memenuhi hati setiap kita. Mari kita lihat sama-sama keindahan inkarnasi dari Yesus Kristus. So, judul khotbah hari ini adalah The Beauty of Christ Incarnation atau keindahan inkarnasi Kristus. Sebelum saudara bertanya apa itu inkarnasi, saya beritahu terlebih dulu. Inkarnasi menurut Oxford Dictionary adalah perwujudan daging suatu entitas roh atau entitas ilahi. Dan kalau kita berikan lebih rinci dalam kekristenan, maka inkarnasi adalah doktrin utama kekristenan bahwa Tuhan menjadi daging, bahwa Tuhan mengambil kodrat manusia dan menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus, Putra Tuhan dan pribadi kedua dari Tritunggal. Alright. Lalu apa pentingnya bagi hidup saya? Apa relevansinya di dalam hidup saya? Nah, hari ini mari kita sama-sama melihat keindahannya. Dan dengan melihat keindahannya kita akan tahu apa sih relevansinya di dalam hidup setiap kita. So, mari kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan yang putih, yang ganjil, saudara baca bersama-sama yang genap, yang orange. Kita baca dengan sungguh-sungguh karena adalah firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Saudara, bagian teks dari Filipi 2 ini yang kita baca adalah bagian yang lengkap mengajarkan kita tentang natur Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba. Bagian ini juga mengajarkan apa yang dia sudah lakukan, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tetapi yang luar biasa, bagian ini bukan hanya memberitahu kita itu semua, tapi juga membukakan kepada kita pikiran dari Yesus Kristus. Saudara, dalam sebuah podcast, lagi tren ya, musim ya podcast ya, yang diwawancarai biasanya membuka apa yang menjadi pikirannya. Tetapi kalau kita nonton podcast, kita cuma bisa mengetahui apa sih pikiran orang tersebut. Di dalam bagian teks hari ini, Tuhan bukan cuma membukakan apa yang menjadi pikirannya supaya kita mengerti. Tapi Tuhan mau kita memiliki pikiran yang sama dengan Yesus Kristus. Ia mau supaya yang dibukakan tentang pikiran Kristus ini mengubah bagaimana kita berpikir. Dan dengan demikian mengubah hidup kita. Ayat 5 gak berkata, ketahuilah inilah pikiran Kristus, bla 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 bla. Enggak, saudara. Ayatnya berkata kalau saya mau pakai bahasa lain, punyalah pikiran yang sama dengan Yesus Kristus. Maka caramu hidup pasti juga berubah. Nah, untuk mengerti dan memiliki pikiran yang sama dengan apa yang Yesus punya, kita perlu mengerti keindahan dari inkarnasi Yesus Kristus. So, mari kita baca sama-sama, kita lompat ke ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 5 berkata, punyalah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa maksud Yesus di dalam rupa Allah? Terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia dengan kompak menulis dengan kata rupa atau form. Tapi kalau kita lihat bahasa Yunaninya morphe, maka ini artinya bukan rupa yang di luar, bukan tampak luarnya. Karena bahasa Yunani punya kata tersendiri untuk penampilan luar, yaitu skema.
Jadi yang dimaksud morphe atau dalam bahasa Indonesianya rupa, ini adalah essence, esensi, natur atau sebuah kualitas yang menjadikan suatu hal adalah hal tersebut. Maksudnya gini, yang menjadikan remote, ini adalah remote adalah esensinya, adalah morfenya. Atau bisa kita katakan natur. Yesus memiliki semua sifat Allah, karakteristik Allah. Yesus memiliki semua kualitas yang menjadikan Allah adalah Allah. Ia setara dengan Allah. Ada kesetaraan dengan Bapa. Ia bukanlah seorang setengah dewa yang diberi kuasa kealahan oleh Allah. Karena dari kekekalan Yesus ialah Allah. Ia setara dengan Bapa, ia setara dalam hakikatnya dengan Roh Kudus. Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus adalah Allah. Nah saudara, banyak orang di luar sana yang berkata Yesus itu dulu cuman seorang manusia. Seorang guru pengajar yang mengajarkan tentang kasih. Yang mengajarkan tentang kedamaian. Murid-muridnya juga gak pernah nganggap dia Tuhan kok. Lalu seiring berjalannya waktu kebenaran dimanipulasi. Yesus dijadikan Allah, dijadikan Tuhan oleh pengikut-pengikutnya yang baru. Sering dengar seperti itu saudara ya, kalau saudara buka TikTok gitu ya. Saudara, apa yang Paulus tulis di ayat bagian ini ya, ayat 6-11. Saya beritahu sebenarnya kalau saudara baca itu ada kayak di Alkitab ya, ada kayak form yang berbeda, ada bentuk yang berbeda. Karena ini sebenarnya adalah sebuah puisi atau himne. Kalau kita perhatikan ini memang mempunyai karakteristik sebuah puisi atau himne. Yang memang kita tidak ketahui siapa yang menulisnya. Namun ini adalah puisi atau himne yang dipercaya digunakan untuk mengajarkan jemaat mula-mula tentang natur Yesus Kristus. Yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Jadi klaim yang mengatakan bahwa tadinya murid-murid Yesus tidak mengakui Yesus sebagai Allah itu adalah tidak benar. Gereja mula-mula dengan sadar mengakui kealahan Yesus. Sama seperti apa yang Yesus katakan tentang dirinya, Ia dan Bapa adalah satu. Ia adalah Allah. Selain itu saudara, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling tidak mungkin mengakui bahwa Allah bisa mengambil rupa seorang manusia. Tapi lalu ada seorang pribadi yang mengaku bahwa ia adalah Allah. Dan ternyata banyak orang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi ini tidak mungkin percaya jika Yesus sendiri tidak menunjukkan di dalam dirinya ada esensi dari Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Yesus menunjukkan dan ia memiliki segala sifat dan karakteristik yang membuat Allah adalah Allah. Maka orang-orang Yahudi di sekitarnya percaya bahwa ia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Oke. Yesus adalah Allah. Apa relevansinya dalam hidup saya? Saudara sabar, bear with me. Oke? Kalau bagian yang pertama adalah Yesus adalah Allah, maka bagian yang kedua, Yesus adalah manusia. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang adalah Allah, poin pertama tadi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Nah, mengosongkan diri ini juga perlu diluruskan saudara. Banyak yang berkata dengan salah kaprah bahwa Yesus meletakkan, melepaskan, membuang kealahannya. Yesus tidak membuang kealahannya. Kalau saudara perhatikan yang walaupun dalam rupa Allah, dalam di sini bukan berarti ia berhenti menjadi Allah ketika menjadi manusia. Tetapi dalam natur kealahannya, ia menambahkan natur manusia. Ia menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri berarti Yesus menyerahkan dirinya, hak-haknya kepada kuasa Roh Kudus dan kehendak Bapaknya. Kalau saudara baca perkataan Yesus di Injil Yohanes, ia mengatakan,
Aku hanya melakukan apa yang Bapakku perintahkan. Aku hanya melakukan apa yang Bapakku tunjukkan. Aku hanya melakukan kehendak Bapa. Ia yang adalah Allah mengesampingkan haknya sebagai tindakan ketaatan total kepada kehendak Bapa. Yesus tidak berhenti menjadi Allah tetapi menambahkan natur manusia ke dalam dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lebih tepatnya Yesus tidak mengambil keuntungan dari status kealahannya. Ia memilih untuk merengkuh kelemahan dan keterbatasan manusia. Bahkan saudara, ia memilih untuk tidak lahir dari keluarga kerajaan atau bangsawan. Tidak memilih dari keluarga yang mempunyai privilege. Ia memilih untuk benar-benar merendahkan dirinya. Lahir dari keluarga biasa, seorang tukang kayu yang tidak memiliki privilege apapun. John MacArthur berkata, Yesus memiliki semua hak dan keistimewaan Tuhan yang tidak akan pernah hilang darinya. Namun dia menolak untuk dengan egois berpegang teguh pada posisi pilihannya sebagai anak Allah yang ilahi. Atau memandang hak tersebut sebagai milik berharga untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Mungkin sedikit ilustrasi saudara, yang mungkin saudara harus tahu ilustrasi itu tidak bisa sempurna menjelaskan kenyataannya, apalagi kita berbicara tentang seorang pribadi yang di luar pikiran kita. Tapi saya berdoa ini bisa menolong saudara. Seorang kepala suku memakai jubah kebesarannya, hiasan kepala yang begitu besar. Tentu ia yang terkuat di sukunya. Suatu hari ada seorang anak yang jatuh ke dalam sumur dan terjebak di dalamnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak tersebut. Akhirnya dipanggillah kepala suku ini. Karena sepertinya cuma dia yang cukup kuat untuk menyelamatkan. Ketika ia datang, ia melepaskan aksesorisnya, bajunya, semua jubah kebesarannya, dengan setengah telanjang ia turun ke sumur dan menyelamatkan anak tersebut. Ketika kepala suku tersebut melepaskan aksesorisnya, ia tidak berhenti menjadi kepala suku. Ia hanya menyembunyikan status kekepala sukuannya kepada orang-orang untuk menyelamatkan orang tersebut. Tidak sempurna menggambarkan tentang bagaimana Yesus mengosongkan dirinya. Tapi ketika ia mengosongkan dirinya, dia tidak berhenti menjadi Allah. Ia adalah Allah dan sepenuhnya manusia juga. Dua natur, dua kodrat, ilahi dan manusia yang tidak bercampur, tidak terpisah, tetapi ada di dalam satu pribadi. Ini sebuah natur yang di luar apa yang bisa kita bayangkan. Natur yang ajaib, natur yang menjadi kebenaran siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Tapi di dalam hal inilah kita sering mengalami error. Kita suka memisahkan yang rohani dan yang badani, saudara. Saya beri gambaran seperti sebuah pendulum. Kita punya tendensi untuk hanya memikirkan yang rohani atau sebaliknya hanya memikirkan yang badani. Seperti pendulum kita bisa ke ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita bisa menjadi sangat religius atau sangat irreligious. Ketika kita berada dalam posisi religius, kita akan berkata, cuma hal yang rohani yang penting. Aku akan berusaha melakukan semua hal rohani supaya aku disayang Tuhan. Supaya aku diberkati Tuhan. Yang penting adalah apa yang bisa aku lakukan agar tetap rohani. Dan ketika kita ada di ekstrim sebaliknya, irreligious, kita akan menganggap yang badani ini yang utama. Lakukan apa yang kita suka karena hidup cuma sekali. Nah, dua ekstrim ini saudara, apa persamaannya? Dua-duanya menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang pertama, religious, kita percaya pada diri kita sendiri. Kita percaya apa yang bisa kita lakukan. Kita percaya segala kerohanian kita untuk mendapatkan kasih Tuhan, untuk mendapatkan perkenan Tuhan, untuk mendapatkan berkat Tuhan.
Yang satu tidak percaya juga. Tidak percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Kita percaya yang bisa memuaskan kita adalah apa yang kita lakukan dengan segala hal yang mau kita lakukan. Semua hal badani yang kita lakukan. Yang penting itu, yang penting aku senang, yang penting aku puas. Dua-duanya tidak percaya kepada Tuhan. Nah saudara, ini berkebalikan dengan apa yang Kristus pikirkan. Kristus yang setara dengan Allah tidak menganggap hal itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Sedangkan kita malah berusaha mempertahankan posisi kita sebagai Tuhan atas diri kita sendiri. Ketika kita sedang menjadi religious atau irreligious, kita sedang menggenggam erat sesuatu, saudara. Sesuatu yang kita jadikan Tuhan dalam hidup kita. Pets, kayaknya gue gak pernah religius deh. Gue gak pernah berusaha melakukan pelayanan untuk membuat Tuhan sayang, membuat Tuhan berkenan. Aku tahu perkenananku, penerimaanku ada di dalam Yesus Kristus. Oke? Tapi ketika engkau menganggap dirimu lebih baik dari yang lain, karena pelayananmu, karena persembahanmu, karena hidup kerohanianmu, di situ juga engkau sedang menjadi seorang yang religius. Yang tidak bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan, tapi pada apa yang kau lakukan. Kapan sedang irreligious? Ketika kita sedang hidup seenaknya. Tapi aku enggak narkoba, aku enggak hidup seenaknya, merusak diriku, aku enggak melakukan itu semua. Tapi ketika saudara sedang menolak untuk melakukan apa yang tertulis di firman Tuhan. Saudara tahu, saudara dengar khotbah setiap minggu, tahu apa yang harus dilakukan tetapi tidak mau melakukannya. Saudara sedang menjadi irreligious, sedang menjadi Tuhan atas diri saudara. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang Kristus pikirkan. Ketika Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, kita menyetarakan diri kita dan menjadikan diri kita Allah. Dan bukankah itu awal kejatuhan manusia? Manusia ingin menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Saudara, hanya di dalam Injil, hanya di dalam Kristus yang adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, yang rohani dan badani bisa ada di satu pribadi. Kalau saudara baca awal Alkitab, kita melihat mengenal Allah yang adalah roh, namun membentuk dunia ini, membentuk manusia dari tanah. Dia tidak anti dengan apa yang badani, yang matter. Di ujung Alkitab, di akhir Alkitab kita melihat Allah yang adalah roh membersihkan dunia ini, alam ini dari segala kejahatan dan bersemayam bersama dengan umatnya. Dan kalau saudara baca di tengah Alkitab, di hari Natal, Allah mengambil rupa manusia. Allah yang adalah roh menjadi daging, lahir dari seorang manusia. Dan disalib, Yesus Kristus sang Allah yang mengambil rupa manusia. Menebus kita. Bukan hanya menebus jiwa kita, tapi menebus tubuh kita juga. Karena itulah yang akan kita nikmati nanti. Langit baru, bumi baru, dan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Lalu apa yang menjadi solusi bagi hati kita yang selalu ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri? Bagaimana memiliki pikiran seperti Kristus? Kalau dari tadi saudara bertanya-tanya, apa relevansinya bagi hidup saya? Now is the time. Saudara, solusi bagi hati kita yang selalu ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri adalah seperti apa yang Kristus lakukan, yaitu merendahkan diri. Maksudnya gimana? Merendahkan diri berarti menyadari sepenuhnya bahwa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus. Merendahkan diri berarti menyadari keberdosaan kita.
Menyadari bahwa semua kerohanian kita tidak bisa menyelamatkan kita. Menyadari bahwa setiap kerohanian kita bukanlah yang membuat Allah mengasihi kita. Menyadari bahwa yang bisa memuaskan kita hanyalah Yesus. Karena semua hal yang aku pikir bisa memuaskanku ternyata semu. Hanya Engkau Yesus yang bisa menyelamatkan dan memuaskan hidupku. Dan saudara, solusi ini hanya bisa kita lihat ketika kita menyadari keindahan Injil. Kita bisa merendahkan diri, mengakui kita butuh Tuhan, kita sangat berdosa ketika kita menyadari keindahan Yesus Kristus. Seperti anak kecil yang menggenggam erat apa yang di tangannya, saudara, di bawah ada UC Kids. Kalau saudara lihat anak-anak berebut, itu apa yang dia pegang tidak akan diberikan. Kita nggak akan bisa lepasin kalau kita merebut. Udah pasti nangis, saudara. Kalaupun bisa, ia pasti memberikannya dengan tidak rela. Agar anak itu bisa memberikan, melepaskan apa yang di tangannya, ia harus diberikan, ditunjukkan satu hal yang lebih indah, lebih bagus daripada apa yang ada di tangannya. Demikian pula hati kita yang condong untuk menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Hanya bisa dilepaskan dari itu ketika melihat ada pribadi yang lebih indah, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita membahas naturnya, yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Engkau bisa punya keyakinan atas masa depanmu. Kenapa? Karena pribadi yang engkau percaya adalah Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Yesus yang berkata, aku mengasihimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu adalah Tuhan. Itu berarti ia tidak akan gagal mengasihimu. Ia tidak akan gagal mencintaimu. Dan ia benar-benar tidak akan meninggalkanmu. Di dalam kedaulatannya, ia mengasihimu. You can trust him with your life. Lalu kita sering dengar, Yesus kan Tuhan, wajar kalau dia bisa mengasihi, wajar kalau dia bisa mengampuni, wajar dia bisa melakukan banyak hal. Kita lupa bahwa ia sepenuhnya manusia juga. Ia juga dicobai tetapi tidak berdosa. Ia punya kelemahan seperti kita, ia mengerti yang kita rasakan karena ia sudah merasakannya terlebih dahulu. Bahkan bukan hanya mengerti yang kita rasakan, ia peduli dengan kita. Yesus adalah sepenuhnya manusia. He understands and he cares for you. Ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inkarnasi dan karya salib Kristus adalah bukti kasih dan kepedulian Kristus kepada kita. Kasih dan kepedulian Tuhan yang berdaulat, namun mau menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita. Dan inilah keindahan inkarnasi Yesus Kristus. Inilah keindahan Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, merendahkan diri, taat pada kehendak Bapa, mati di kayu salib bagi kita. Bukankah itu keindahan yang tidak ada bandingnya, saudara? Ini adalah keindahan yang membuat kita bisa melepas keindahan semu dari hidup yang religius maupun irreligious. Keindahan yang membuat kita bisa merendahkan diri, berkata, Tuhan, I need you, aku butuh Engkau. Apa yang dia berikan dalam hidupmu, berkat-berkat keuangan, kesehatan, keluarga yang baik, tidak ada bandingnya dengan keindahan ketika Allah yang berdaulat mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dan sekali lagi, hal ini cuma bisa ditemukan di dalam Injil. Kenapa, saudara? Karena kerohanianmu tidak bisa menyelamatkanmu.
Pengorbanan Kristuslah yang memberikanmu keselamatan. Kerohanian tidak bisa membuat Tuhan lebih berkenan atau sayang kepadamu. Kasihnya tidak bisa berkurang, kasihnya tidak bisa bertambah karena kasihnya sempurna. Dan buktinya adalah salib Yesus Kristus. Hal-hal dalam dunia, penerimaan manusia, pengakuan manusia, ketenaran, posisi, uang, semua yang kamu punya tidak bisa memuaskanmu. Tidak bisa mengisi kekosongan dirimu karena dosa. Karena kekosongan ini hanya bisa diisi oleh pribadi Tuhan. Dan kekosongan tersebut bisa diisi lewat pengorbanan Kristus bagi kita. Itulah kenapa solusinya hanya bisa kita ketemukan di dalam Injil. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang indah. Pribadi yang begitu berharga dan indah. Keindahan yang bisa kita lihat lewat inkarnasi Yesus Kristus. Ketika kita bisa melihat dia sebagai pribadi yang indah. Tuhan yang berdaulat namun peduli. Tuhan yang besar namun sayang sama aku. Tuhan yang transcendence namun juga imanen. Ada bersama dengan aku, mengerti apa yang aku rasakan, mengerti apa yang harus aku lewati. Maka Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup kita tidak ada artinya, saudara. Maka kita bisa bertobat dari hati yang ingin menjadi Tuhan atas hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Apa yang selama ini kita genggam erat sebagai Tuhan dalam hidup kita? Apa yang selama ini tidak bisa kita lepaskan dari dalam hidup kita? Apakah kebanggaan atas semua kerohanianmu? Kebaikanmu, perbuatanmu, your good deeds? Atau justru dosa yang selama ini engkau genggam erat dan gak mau kau lepaskan? Kemarahan, kepahitan, kecanduan, berhala-berhala dalam hidupmu yang selama ini engkau genggam erat dan engkau gak mau lepaskan. Mari hari ini saudara, saya tahu kita semua punya itu. Saya punya itu, saudara punya itu. Mari pandang keindahan Yesus Kristus. Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Allah yang berdaulat namun mengasihi dan peduli kepada kita. Allah yang mengerti apa yang kita rasakan. Dan dengan memandang pada keindahannya, mari kita letakkan sama-sama apa yang selama ini kita genggam erat. Dan mari bertobat di hadapan Allah. Bukan cuma perbuatan-perbuatan buruk yang kau letakkan, tapi perbuatan-perbuatan baik dengan motivasi yang salah. Dengan tujuan untuk menyuap Tuhan, dengan tujuan untuk merasa lebih baik dari yang lain. Itu pun juga harus engkau letakkan hari ini. Mari bertobat saudara. Mari biar lahir dari hati kita yang memandang kepada Kristus. Katakan, aku membutuhkan engkau Yesus. I need you. I need you. I need you Lord. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri.